sudah PG itu hanya 1 kali melakukan tes. Maka ketika alasannya seperti ini, teman-teman saya yang kebetulan ini satu sekolah dengan saya, maka ini alasannya tidak tepat ketika nanti alasannya adalah PG1, PG2 sebagai bahan acuan untuk perankingan dengan yang lain, gitu ya. Bapak Ibu guru yang terhormat, terkasih, saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua yang mungkin ketika login di SSCASN mendapati notifikasi seperti ini ya. Seleksi kompetensi P3K, hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sangga. Nah, ini perubahan hasil kelulusan ini atau prasangga dapat terjadi karena sanggahan, kelalaian peserta dalam membaca, memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Oke. Nah, ini teman-teman semua, ini mungkin salah satu tanda bahwasanya nanti untuk pengumuman P3K yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru yang mungkin kurang lebih ada sekitar 127.000. Ini tentunya akan segera diumumkan ya. Seperti janji Kemendikbudristek, nanti paling akhir atau paling telat akan diumumkan. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kemunduran pengumuman ya. Nanti insya Allah akan diumumkan tanggal 10 terakhir itu ya. Nah, kemudian yang lain teman-teman semua. Kemudian dari Abi Ridwan nih teman-teman semua, bahwasanya yang terhormat Bapak Ibu KA BKD, BKPP, BKSDM di Wilcare, BKN Surabaya ya, PLT Kepala BKN telah menandatangani secara elektronik pengumuman guru. Gitu, nah, mohon secepatnya disampaikan kepada publik melalui kanal web dan media sosial masing-masing. Untuk pemberkasan P3K guru menunggu informasi selanjutnya. Ya, jadi untuk pengumuman ini tentunya teman-teman juga bisa menjadi bahan acuan atau dasar bahwasanya insya Allah sebentar lagi untuk pengumuman P3K guru tahun 2022 ini akan segera diumumkan ya. Kemudian nah, ini teman-teman semua, dari chat yang lain juga saya dapatkan dari teman kita yang sudah berupaya mencari kepastian ya. Bahwasanya ini ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak, semoga sehat selalu, mohon maaf Pak, apakah pengumuman P3K ini akan diumumkan sebelum tanggal 10 Maret Pak ya? Nah, ternyata ini Pak Suharmen dari BKN sendiri menjawab ya, insya Allah pengumuman sudah selesai ya. Semoga instansi bisa menyelesaikan pengecekan akhir. Kalau data sudah konsisten, maka hasil sudah bisa di-download oleh instansi untuk diumumkan. Nah, ini teman-teman semua. Jadi, ini beberapa informasi yang saya peroleh dari teman-teman semua yang senantiasa mencari kepastian bahwasanya pengumuman itu nanti akan segera dilaksanakan bulan Maret ini. Nah, mudah-mudahan Kemendikbudristek tidak melencet lagi ya. Maksudnya sudah dijanjikan minimal atau paling akhir itu paling lambat tanggal 10. Gitu nggih. Oke. Saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, tapi di samping itu teman-teman semua ternyata ada yang perlu kita pahami dan kita diskusikan bersama, bahwasanya di samping teman-teman semua yang mungkin sebagian besar menunggu pengumuman dari BKN ya, maka di sini ada sebagian teman-teman kita juga yang mengalami kalau boleh saya bilang mengalami musibah ya, karena adalah berita yang tidak menggembirakan bagi sejumlah teman kita ya. Nah, di sini ada pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 P1 pada seleksi guru ASN P3 tahun 2022, di mana sebelumnya ini sudah dinyatakan mendapatkan formasi sejumlah 3043, tapi ternyata ini dibatalkan ya. Nah, di sini teman-teman semua dijelaskan bahwasanya pembatalan ini ternyata karena adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 sehingga berdampak pada perubahan status sejumlah 3043
pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Nah, ini teman-teman semua, bahwasanya pembatalan ini juga Kemendikbudristek sudah memberikan alasan ya, sudah memberikan alasan kenapa ada pembatalan. Nah, di sini ada teman kita juga yang sudah berusaha mencari informasi bahwasanya di situ kalau diberikan kontak person ya untuk pengaduan, maka di sini ada teman kita yang sudah melakukan pencarian informasi terkait dengan pembatalan tersebut ya. Mungkin ini teman-teman semua bisa menjadi acuan ya. Nah, ini teman-teman semua, selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Sevi. Nah, ini robot sebenarnya ini ya. Berdasarkan pemilihan RB nomor 20 tahun 2022, penempatan P1 ini dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Nah, perankingan berdasarkan urutan THK 2, PNS negeri, non PNS negeri, PPG, kemudian swasta. Ini setelah dilakukan verifikasi kembali, ini teman-teman semua, setelah dilakukan verifikasi kembali berdampak pada status sejumlah 3043 guru yang seharusnya tidak dapat penempatan gitu nih, karena adanya guru lain yang rankingnya lebih tinggi ternyata. Nah, maka penempatan dibatalkan berdasarkan keputusan Panselnas. Jika peserta termasuk dalam kategori P1, penempatan dibatalkan, silahkan mengikuti seleksi P3K guru di periode berikutnya. Nah, ini yang membuat teman-teman semua yang P1 tentunya yang sejumlah 3043 ini ada keterangan silakan mengikuti seleksi P3 guru di periode berikutnya. Sedangkan sebelumnya Ibu Nunuk Suryani ini mengatakan bahwasanya semua P1 ini akan diakomodir untuk diselesaikan. Bahkan janji beliau yang sisanya sejumlah 60.000 sekian ini akan dituntaskan di tahun 2023 ini. Tapi kenapa di sini ada istilah silakan mengikuti seleksi kembali di P3K periode berikutnya. Nah, ini yang ditakutkan teman-teman semua, apakah status P1 itu hilang sehingga teman-teman semua yang saat ini dibatalkan itu harus mengikuti tes ulang kembali, sedangkan kemarin di 2022 di sana teman-teman semua ketika login di SSCSN ternyata tidak ada keterangan untuk bisa memilih formasi. Artinya teman-teman semua masuk database dan siap antri ya, ibaratnya kalau dulu katanya antrian untuk mendapatkan kuota. Nah, ini setelah ada kejadian seperti ini kok ternyata malah harus mengikuti seleksi di tahap berikutnya. Ini artinya kalau menurut saya ini P1-nya ini tidak kepakai lagi dan ini harus ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan janji dari Kemendikbudristek yang tentunya sudah terdata sejumlah total 193.000 sekian guru P1 yang akan tentunya diangkat, sekalipun itu mungkin prosesnya secara bertahap. Tapi dengan adanya pembatalan ini tentunya itu akan terbantahkan kembali bahwasanya itu sudah bertolak belakang dengan janji Kemendikbudristek. Kemudian nah, ini teman-teman semua, ini teman saya yang lain juga sudah mencari informasi berkaitan dengan ini ya. Nah, ini tolong Pak, kasihan teman-teman yang masuk nama pembatalan gitu ya. Bertanya-tanya alasannya. Nah, ini berdasarkan ini masih seperti ini ya. Nah, ini teman-teman semua, berdasarkan penempatan NB nomor 20 tahun 2022, penempatan P1 ini dilakukan berdasarkan perankingan hasil kompetensi tahun 2021. Tunggu. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang sama, maka diambil nilai tertinggi. Ini artinya ketika teman-teman semua mengikuti tes sebanyak 2 kali, nah nanti untuk sebagai modal perankingannya itu diambil PG yang tertinggi. Kemudian ketika nanti teman-teman mengikuti tes seleksi 2 kali, ternyata yang diambil adalah jabatan yang berbeda, maka untuk PG yang terakhir itu yang akan diambil atau PG2-nya. Nah, tapi ini teman-teman semua bahwasanya banyak sekali yang sudah berkomentar di kolom komentar di channel saya bahwasanya teman-teman dari honorer negeri kemudian dari swasta pun ternyata mereka baru mengikuti
Bahkan yang dari swasta ini ya, kalau yang dari negeri saya mungkin bisa 2 kali tes ya. Tapi kalau yang dari PPG dan swasta ini yang tentunya sudah PG itu hanya 1 kali melakukan tes. Maka ketika alasannya seperti ini, teman-teman saya yang kebetulan ini satu sekolah dengan saya, maka ini alasannya tidak tepat ketika nanti alasannya adalah PG1, PG2 sebagai bahan acuan untuk perankingan dengan yang lain, gitu ya. Maksudnya untuk PPG dan swasta tentunya baru melakukan 1 kali tes, yaitu di tahun 2021. Makanya teman-teman semua, kedepannya tentunya forum guru lulus passing grade ini tidak tinggal diam, kemudian dan forum PGRI juga akan melakukan audiensi kembali berkaitan dengan permasalahan yang saat ini dialami guru-guru. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti diperjuangkan untuk kita semua bisa memberikan solusi terbaik. Dan kemudian untuk Kemendikbudristek kita tunggu janjinya bahwasanya yang 193.000 ini akan diangkat secara berkala. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.